Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Setiap hamba itu sangat membutuhkan ilah dan pelindung. Konsekuensinya dalam diri ilah harus ada kekuatan, pertolongan, hukum, kekayaan, dan keabadian. Sedangkan yang memiliki semua sifat itu adalah Allah yang Esa, yang Maha Kuasa, dan yang Maha Memelihara. Di alam semesta ini hanya Allah tempat bergantung, tempat mendapatkan ketenangan, dan tempat merasakan kenikmatan menghadapnya. Dia adalah tempat kembali orang-orang yang takut, tempat berlindung orang-orang yang meminta perlindungan, dan tempat orang-orang yang meminta kedekatan. Dalam surat Al-Anfal ayat 9, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Robmu, lalu diperkenankannya bagimu. Surat Al-Mu'minun ayat 88 menyatakan, Dia melindungi tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya. Sedang mereka tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain daripada Allah. Surat Al-An'am ayat 51. Orang yang menyembah selain Allah, yang mencintai sesembahannya itu, yang merasakan kenikmatan cinta dalam kehidupan dunianya, sebenarnya telah dibunuh secara lebih keji daripada sekedar diracun. Dalam surat Al-Anbiya ayat 22, sekiranya ada langit dan di bumi sekiranya ada di langit dan di bumi rob-rob selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Dan penjaga langit dan bumi pun harus mengakui Allah sebagai ilah yang hak. Jika ada ilah lain selain Allah, itu berarti bahwa Allah bukan ilah yang hak. Sebab dengan menyandang predikat yang hak, maka dia tidak punya setara. Dan ilah selain Allah harus dinafikan, karena pengaturan yang ada selama ini hanya dilakukan oleh Allah. Seperti inilah pemahaman dari konsep ilahiyah. Sejujurnya harus disadari bahwa setiap hamba itu sangat membutuhkan ilah, pelindung, penjamin, dan penolong baginya. Itu menunjukkan adanya hubungan antara yang fana dengan yang baka, antara yang lemah dan yang kuat, antara yang fakir dan yang kaya. Siapapun kemudian yang tidak menjadikan Allah sebagai Rob dan Ilah, dan malah menjadikan selain Allah benda-benda, gambar-gambar apa saja yang disenangi dan disegani sebagai Rob dan Ilah, maka ia telah menjadi hambanya. Dan itu pasti dalam surat Al-Furqan ayat 43. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai robnya. Dalam surat Maryam ayat 81, dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, wahai Husain, berapa rob yang engkau sembah? Husain menjawab, saya menyembah 7 rob. 6 di bumi dan yang 1 di langit. Rasulullah bertanya lagi, siapa yang engkau sukai dan engkau segani? Jawab Husain, yang di langit. Rasulullah pun bersabda, tinggalkan yang di bumi dan sembahlah yang di langit. Wujud kebutuhan seorang hamba kepada Allah adalah dengan menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Perbandingannya, meski sebenarnya lebih tepat untuk mengatakan kemiripannya adalah kebutuhan tubuh terhadap makanan dan minuman. Nilai seorang hamba adalah ruh dan hatinya. Tentu saja ukuran dari nilai itu adalah penuhannya terhadap Allah yang tidak ada ilah lain selain Allah. Baik hati maupun roh tidak akan merasa tenang di alam dunia ini, kecuali dengan berzikir kepadanya.
Jika ruh maupun hati telah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menemui Robnya, pastilah ia akan menemuinya, karena apapun juga akan baik ketika bisa bertemu dengannya. Kepada yang senang berjumpa dengan Allah, Allah akan lebih mencintainya. Sebaliknya, yang tidak suka bertemu Allah, hendaknya memohon karunia dan jangan hanya menggantungkan dirinya kepadanya. Kalaupun kepada selain Allah hamba itu bisa mendapatkan kenikmatan dan kegembiraan, maka sesungguhnya yang seperti itu tidak abadi. Kenikmatan yang berpindah saja dari satu ke yang lain. Pada sewaktu-waktu, ia merasakan kenikmatan dengan yang ini, tapi di lain kali sesuatu yang sama tidak memberinya kenikmatan yang sama seperti sebelumnya, bahkan mencelakakannya. Dengan mengakui sebagai ilahnya, maka ia harus selalu berhubungan dengan ilahnya itu kapanpun dan dimanapun. Kuharap ridomu, walaupun semua manusia marah padaku. Jika kau ridho, itulah puncak harapanku. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa membuat Allah ridho, namun orang-orang tidak menerima, maka Allah akan ridho kepadanya dan akan menjadikan orang-orang itu ridho kepadanya. Dan barang siapa membuat Allah tidak menerima, namun orang-orang ridho kepadanya, maka Allah akan tidak menerimanya dan membuat orang-orang itu tidak menerimanya. Ingat kisah Al-Akawak, seorang penyair yang memuji penguasa Abu Dalf. Engkau tidak mengulurkan tangan dengan kebaikan, kecuali menetapkan rezeki dan kematian. Karena bait syair ini, maka Allah pun mengutus Al-Makmun yang kemudian membinasakannya. Dalam surat Al-An'am ayat 129, dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zolim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Assalamualaikum.